Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsati Doktora dari kelas 11 RPL 3. Saya akan menjelaskan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Definisi kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Tipe kebutuhan. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak IEE 93. 1. Kebutuhan fungsional. 2. Kebutuhan antarmuka. 3. Kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan antarmuka dan unjuk kerja sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contoh, 1. Perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. 2. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinfokan. 3. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Contoh, akses ke basis data menggunakan ODBC, Open Database Connectivity. Perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contoh, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai 1. Proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak IEE 93. 2. Proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. PRI 01. Tahapan analisis kebutuhan. Tahapan kebutuhan perangkat lunak mulai dengan DAF 93. Adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. 1. Orientasi aplikasi, misalnya inventory. 2. Orientasi bisnis, misalnya produk baru, peramalan pendapatan. 3. Orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan. Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahapan kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya, perangkat keras, perangkat lunak lain pemakai, yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivasi, mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, mengkaji ulang review kebutuhan. Teknis analisis kebutuhan. 1. Survei kuesioner. 2. Interview atau wawancara. 3. Observasi. 4. Analisa dokumen. 5. Joint Application Development. 6. Etnografi. 7. Shadowing. 8. Bollywood. Proses analisis kebutuhan. Di bawah ini adalah proses analisis kebutuhan. Gambarnya seperti di layar. Proses analisis kebutuhan. 1. Menentukan kebutuhan. 2. Lebih banyak berhubungan dengan pemakai, hasil belum terstruktur. 3. Data atau informasi apa yang akan diproses. 4. Fungsi apa yang diinginkan. 5. Kelakuan sistem apa yang diharapkan. 6. Antarmuka apa yang tersedia, user interface, hardware interface, software interface, dan communication interface. 7. Sintetis. 8. Mengubah kebutuhan yang belum berstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan teknik dan metode analisis tertentu. 9. Membuat dokumen software requirement specification SRS.
10 sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran kebutuhan PL. Di bawah ini adalah gambar dari ukuran kebutuhan PL. Properti dan ukuran. Kecepatan, ukurannya transaksi proses atau detik, waktu respon user atau event, waktu refresh screen. Properti ukuran, ukurannya KB, jumlah chip RAM. Properti kemudahan penggunaan, ukuran waktu training, jumlah frame bantuan. Properti kehandalan, ukurannya rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan ketidaktersediaan, rata-rata kejadian kegagalan ketersediaan. Properti kekuatan, waktu restart setelah kegagalan, persentase event yang menyebabkan kegagalan, kemungkinan korupsi data pada saat kegagalan. Properti portabilitas, ukurannya presentasi pernyataan ketergantungan target jumlah sistem target. Perancangan masalah PR. Pendefinisian masalah. Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalam batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Penyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Pengembangan strategi solusi. Pengembangan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi penyataan umum tentang sifat-sifat dari solusi yang mungkin. Perencanaan proses pengembangan. 1. Tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek. 2. Rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas, dan kegiatan validasi. 3. Tentukan tools setiap fase proyek serta teknik-teknik dan notasi yang digunakan. 4. Tetapkan perkiraan biaya untuk mengembangkan sistem. 5. Tetapkan jadwal pengembangan. 6. Tetapkan perkiraan susunan personalia proyek. 7. Tetapkan pikiran, sumber daya, sistem komputerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. 8. Siapkan daftar istilah. 9. Identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.